Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin dengan NIM 40120110068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Jadi sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui apa itu sinergitas. Jadi sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada yang dikerjakan. Selanjutnya kita beralih lagi ke pengertian otonomi daerah. Jadi otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan. Bentuk kebijakan daerah. Yang pertama peraturan daerah, yang kedua peraturan kepala daerah, dan yang ketiga kebijakan lainnya. Dalam pasal 8 ayat 1, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 2, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, kabupaten, atau kota itu dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dan yang terakhir dalam pasal 8 ayat 3, pembinaan dan pengawasan secara nasional itu dikoordinasikan oleh menteri. Dan kemudian kita beralih ke sinergitas pembentukan perda. Sinergitas pembentukan perda perlu dilakukan untuk menjamin kualitas rancangan dan rancangan perkada. Sinergitas itu dilakukan pada setiap tahapan pembentukan perda, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan fasilitas. Pemrakasa perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk bagian hukum atau biro, agar sedari awal dapat penyempurnaan pada aspek materi muatan, legal drafting, dan kewenangan. Kemudian kita beralih ke materi transparansi pembentukan produk hukum daerah. Jadi landasan filosofis keterbukaan informasi publik, yang pertama itu adalah hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Hal ini tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dan yang keempat, memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi perkembangan dan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi yang pertama itu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Dan yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Dan yang ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan Kepentingan Umum berdasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Kewajiban badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat,
dan informasi serta merta badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354, pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam hal tersebut itu mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset atau sumber daya alam daerah, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama konsultasi publik, kedua musyawarah, ketiga kemitraan, keempat penyampaian aspirasi, kelima pengawasan, keenam keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lain perkada, peraturan bersama kepala daerah atau BPKDH, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan ada 3, yaitu unsur filosofis. Yang pertama itu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua itu ada unsur sosiologis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan yang ketiga itu adalah unsur yuridis, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bersama. Kemudian sanksi pidana. Sanksi pidana dalam administrasi pemerintahan daerah itu yang terdapat dalam pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perda yang memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Peraturan daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana dimaksud di atas, perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula atau sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tulisan, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara lain,
pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi, sanksi administratif lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.